Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ariel Mudaing dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan dengan NIM 24 OSP 026. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir dari mata kuliah mesin listrik dan dosen pengampu Bapak Taufik Muhtar ST.MT. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik. Generator listrik diaplikasikan pada berbagai bidang pekerjaan, antara lain yang pertama itu pembangkit listrik atau PLTA, PLTU, PLTG, PLTS, PLTB, dan PLTD. Kemudian perusahaan kelistrikan, di instalasi, operasi, dan pemeliharaan pembangkit. Kemudian industri manufaktur sebagai backup power dan pembangkit internal. Kemudian pertambangan sebagai pembangkit mandiri di lokasi remote. Kemudian perkapalan sebagai generator kapal atau marine generator. Kemudian konstruksi sebagai portable generator untuk peralatan lapangan. Kemudian rumah sakit, gedung, hotel sebagai genset sebagai cadangan listrik. Kemudian telekomunikasi sebagai power plant BTS. Kemudian energi terbarukan sebagai wind turbine generator, solar generator atau inverter generator. Kemudian soal yang kedua, apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kemudian soal yang ketiga, apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian yang keempat, uraikan klasifikasi pembangkit jenis-jenis generator listrik. Berdasarkan jenis arus keluaran, pertama itu berdasarkan jenis arus keluaran generator DC, yaitu shunt, series, dan kompon. Kemudian generator AC, yaitu generator sinkron dan generator induksi atau asinkron. Kemudian berdasarkan cara pembangkitan medan, yaitu eksitasi sendiri, eksitasi terpisah, eksitasi permanen atau magnet permanen. Kemudian berdasarkan sumber penggerak, yaitu turbin uap, turbin air, turbin angin, mesin diesel atau gas. Kemudian generator sinkron. Kemudian soal yang nomor 5, apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron yaitu yang pertama, rotor berputar sinkron atau sefrekuensi dengan medan putar stator. Umumnya dipakai pembangkit listrik utama atau PLTA, PLTG, dan PLTU dan menghasilkan frekuensi yang stabil. Kemudian generator asinkron atau induksi, yaitu kecepatan rotor tidak sama dengan medan putar atau slip 0. Bisa bekerja sebagai generator bila di satu kapasitor atau jaringan. Kemudian digunakan pada wind turbin kecil, genset sederhana, dan industri kecil. Kemudian soal yang nomor 6, generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk memberi atau melayani listrik ke masyarakat? Jawabannya itu adalah generator sinkron 3 fasa, yaitu frekuensi stabil atau 50 Hz di Indonesia. Kemudian tegangan outputnya dapat dikendalikan, efisiensi tinggi, cocok bekerja paralel antar generator. Kemudian soal yang ketujuh, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Jawabannya itu generator AC bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Pertama itu rotor atau kumparan atau magnet diputar oleh penggerak, kemudian terjadi perubahan flux magnet di dalam stator. Kemudian stator menghasilkan tegangan bolak-balik atau AC.
Rumusnya itu P sama dengan jumlah kutub, N sama dengan putaran RPM. Kemudian soal yang nomor 8 itu bagaimana prinsip kerja generator listrik DC. Jawabannya itu prinsip kerja sama dengan AC, tetapi kumparan jangkar diputar pada medan magnet. Kemudian yang kedua, GGL induksi dihasilkan dalam kumparan. Kemudian komutator mengubah arus AC menjadi DC searah. Kemudian output berupa tegangan DC. Kemudian soal yang ke-9, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Yang pertama ada rotor atau medan, yaitu menghasilkan medan magnet AC atau eksitasi biasanya melalui arus DC. Kemudian stator menghasilkan arus listrik AC. Kemudian exciter memberi arus DC ke rotor. Kemudian shaft atau poros menyambungkan rotor ke turbin atau penggerak. Kemudian end cover and bearing menopang rotor agar berputar stabil. Kemudian AFR atau automatic voltage regulator, itu mengatur tegangan output generator. Kemudian soal yang nomor 10 yaitu uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Jawabannya itu fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Yang pertama stator atau kutub medan, itu menghasilkan medan magnet tetap. Kemudian rotor atau jangkar atau armatur, kumparan berputar untuk menghasilkan GGL. Kemudian komutator mengubah AC menjadi DC. Kemudian sikat menghubungkan komutator dengan beban. Kemudian rangka mesin, struktur penahanan dan jalur flux magnet. Kemudian poros menopang jangkar dan meneruskan putaran. Baik, soal nomor 11 itu jelaskan istilah berikut: eksitasi, violet atau penguatan, kumparan medan, kumparan jangkar atau armatur, brush, penguatan sendiri, penguatan terpisah. Jawabannya itu penjelasan istilah, yaitu yang pertama eksitasi atau excitation, yaitu pemberian arus DC ke kumparan medan untuk menciptakan medan magnet. Kemudian kumparan medan, yaitu kumparan pada rotor atau stator yang menghasilkan medan magnet utama. Kemudian kumparan jangkar atau armatur, yaitu kumparan tempat GGL induksi terbentuk. Kemudian brush atau sikat, konduktor, yaitu konduktor karbon yang memindahkan arus dari komutator ke rangkaian luar. Kemudian penguatan sendiri, yaitu medan magnet dihasilkan dari sebagian listrik output generator itu sendiri. Kemudian penguatan terpisah, yaitu medan magnet diberi satu dari sumber listrik eksternal. Kemudian soal yang terakhir atau soal nomor 12, yaitu apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar. Generator kutub dalam atau interpole, yaitu kutub magnet berada di dalam stator dan rotor mengelilinginya. Kemudian cocok untuk kecepatan tinggi atau turbin uap. Kemudian konstruksi lebih kuat. Generator kutub luar atau external pole, yaitu kutub magnet berada di luar rotor. Kemudian rotor berada di tengah sebagai jangkar. Kemudian dipakai untuk kecepatan rendah atau PLTA RPM rendah. Baiklah, itulah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.